Bab 736. Faktanya, Ito Nanako tidak tahu harus berkata apa saat ini, jadi dia punya ide dan menyerahkan teh susunya. Adapun Ye Chen, meskipun dia merasa sedikit terkejut, dia memang belum minum seteguk air pun sejak dia keluar menjemput ayah mertuanya sampai sekarang, dan mulutnya benar-benar kering. Jadi, dia tanpa sadar mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, kebetulan saya haus." Saat dia mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan menggigit sedotan, lalu menyesapnya. Baru kemudian Ito Nanako bereaksi dan berseru dalam hatinya, "Ups, aku baru saja minum beberapa teguk secangkir teh susu ini. Meski hanya beberapa teguk, aku tetap meminumnya. Ups, dalam hal ini, bukankah aku mencium Ye Chen secara tidak langsung?" Ye Chen tidak tahu kalau teh susu ini diminum oleh Ito Nanako. Sambil meminum teh susu, dia berkata, "Mes, Ito, datanglah kepadaku selarut ini. Apa kamu baik-baik saja?" Ito Nanako sangat malu. Dia telah menerima pendidikan ketat seorang wanita selama 20 tahun, dan mengetahui pentingnya 6 kata, pria dan wanita tidak intim satu sama lain. Ini bisa dikatakan sebagai kontak paling intim antara dirinya dan lawan jenis. Oleh karena itu, dia merasa gugup dan gelisah pada saat yang bersamaan. Namun, terlepas dari itu, hatinya masih sedikit bersemangat. Tepat ketika dia bingung, Ye Chen bertanya padanya, "Mengapa kamu di sini?" Nanako Ito berkata dengan gugup, Saya sedang dalam perjalanan." "Oh tidak, aku." Nanako Ito tidak bisa berbohong, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya dan langsung bingung. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Oke, jangan terlalu gugup di depanku, katakan saja apapun yang kamu mau." Nanako Ito mengangguk ringan dan berkata, Aku hanya ingin bertemu Ye Chen Kun, karena aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu Ye Chen Kun setelah pertandingan." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah kamu akan kembali ke Jepang setelah pertandingan?" "Benar." Nanako Ito tidak berani menatap matanya. Dia berkata dengan lembut, "Ayahku telah mengatur pesawatnya dan kami akan segera kembali setelah pertandingan." Ye Chen bingung, "Kamu telah berhasil mencapai final lagi pula. Meski kalah, kamu tetap menjadi runner-up. Mungkinkah kamu bahkan tidak akan menghadiri upacara penghargaan?" Nanako Ito tersenyum pahit, "Sebagai unggulan nomor 1 di kompetisi, saya gagal untuk memenangkan medali emas. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk menghadiri upacara penghargaan untuk runner-up?" Petik 2. Ye Chen tersenyum sedikit. Dia tersenyum dan berkata, "Berlatih seni bela diri untuk tidak menang, karena lahirnya seni bela diri itu sendiri bukan bertarung dengan orang lain, tapi bertarung dengan dirimu sendiri." "Bertarung dengan dirimu sendiri?" Ito Nanako bertanya dengan hampa, "Ye Chen Kun, apa maksudmu bertarung melawan dirimu sendiri?" Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Nanako, nenek moyang Tionghoa kita mungkin berbeda dengan nenek moyang negara atau bangsa manapun di dunia. Nenek moyang kita tidak pernah sama. Dia suka menindas yang lemah, dan dia tidak pernah menyukai agresi asing. Sejak zaman kuno, nenek moyang Tionghoa, kita selalu berdiri teguh di negara ini dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari invasi musuh asing. Namun, bahkan di masa paling makmur dari 10.000 kerajaan, kami tidak pernah menginvasi negara manapun, termasuk Anda, Jepang. Para leluhur orang Tiongkok selalu berpikir tentang bagaimana menjadi diri kita sendiri. Sekalipun kita berperang, kita hanya berperang dengan diri kita sendiri, dengan diri kita kemarin, dan dengan diri kita sekarang. Masa lalu, kita bertarung melawan diri kita sendiri dalam keterampilan medis agar bisa hidup lebih lama. Kita bertarung melawan diri kita sendiri dalam keterampilan bertani agar bisa memberi makan lebih banyak orang. Kita bertarung dalam seni bela diri. Bertarunglah dengan diri sendiri sepenuhnya untuk membuat dirimu lebih kuat." Saat ini intinya, Ye Chen memandang Nanako Ito dan bertanya padanya, "Jika kamu tidak lagi diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi apapun mulai sekarang, apakah kamu akan menyerah? Apakah kamu meningkat atau bahkan berhenti seni bela diri?" Ito Nanako berseru, "Tentu saja tidak. Bahkan jika saya tidak lagi berpartisipasi dalam kompetisi apapun, saya tidak akan menyerah seni bela diri." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Itu saja, yang Anda sukai adalah seni bela diri, daripada menggunakan seni bela diri untuk mengalahkan orang lain, jadi apa bedanya kamu menang atau tidak?"
Sekalipun kamu kalah dan tidak mendapatkan medali apapun, apa bedanya? Selama kamu bisa memenuhi kecintaan terhadap seni bela diri di dalam hatimu, itu sudah cukup. Nanako Ito membungkuk sedikit padanya dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Ye Chen-kun." Nanako mengerti. Ye Chen berkata, "Bekerja keraslah di pertandingan besok, jangan terlalu peduli dengan sukses atau gagal, berikan yang terbaik, tunjukkan saja itu di satu sisi." "Ito," Nanako mengangguk dengan serius, "jangan khawatir, Ye Chen-kun, aku pasti akan melakukan yang terbaik." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia teringat tatapan tertekan Ye Chen yang memandangnya selama semifinal, dan bertanya dengan bahagia di dalam hatinya, "Tuan Ye, bagaimana penampilan saya di pertandingan terakhir?" Ketika Ye Chen mendengarnya berbicara tentang kompetisi terakhir, dia masih merasa sedikit tertekan ketika memikirkan adegan di mana dia berulang kali dipukul oleh lawannya dan terus-menerus terluka di atas ring. Jadi, dia berkata dengan serius, "Saya pikir Anda harus pergi. Itu adalah permainan yang sangat bagus, tapi saya tidak begitu mengerti mengapa Anda membiarkan lawan sukses berulang kali saat itu. Faktanya, Anda lebih kuat dari lawan. Jika Anda melakukan serangan balik dengan tegas sejak awal, Anda mungkin tidak akan terluka. Namun Anda bersikeras memberikan peluang kepada lawan." "Mengapa demikian?" Ito Nanako berkata dengan malu-malu. "Sebenarnya, saya terutama berpikir bahwa saya bisa menang dengan satu gerakan, jadi saya terus membiarkan lawan menyerang saya di tahap awal hanya untuk menemukan kelemahan lawan." Ye Chen terkejut, "Ini kompetisi, menang saja, kenapa kamu harus mengalahkan musuh dengan satu gerakan?" Menurut Ye Chen, kemampuan Ito Nanako dalam mengalahkan musuh dengan satu gerakan sangat berbeda dengan kemenangan satu gerakan Qin Aoxue. Karena kekuatan komprehensif Qin Aoxue telah meningkat pesat sekarang, dia sepenuhnya mampu mengalahkan musuh dengan satu gerakan, jadi dia bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Itu bukan masalah besar, bahkan bisa dikatakan mudah. Namun, meskipun Ito Nanako lebih kuat dari lawannya Michelle, dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan lawannya dengan satu gerakan, jadi dia setara dengan dia mengajukan pertanyaan yang sangat sulit pada dirinya sendiri. Jika dia tidak bersikeras mengambil jalan yang paling sulit, dia tidak akan dipukul beberapa kali oleh lawan selama kompetisi. Nanako Ito bahkan lebih malu saat ini, dan dia berkata dengan sangat serius, Aku terutama berharap untuk membuat Tuan Ye Chen menatapku dengan kekaguman." Ye Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia mendengar ini. Tertegun, apakah itu untuk dirinya sendiri? Apakah gadis ini terlalu bodoh? Untuk mengesankan dirinya sendiri, dia hanya berdiri di atas ring dan membiarkan lawannya memukulnya dengan keras. Bagaimana jika lawannya secara tidak sengaja terluka parah? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya, apakah menurutmu pantas menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya seperti itu hanya untuk membuatku terkesan? Itu sepadan, Ito Nanako berkata dengan tegas dan tulus, pada saat tertentu. Saya melihat mata Ye Chen-jun pada cincin itu, dan saya tidak tahu apakah saya salah, tetapi ketika saya melihat sorot mata Anda, saya langsung merasa bahwa semuanya sepadan. Petik 2, Bab 737. Ye Chen tidak tahu penampilan seperti apa yang dia tinggalkan untuk Ito Nanako saat itu. Lagi pula, dia tidak memiliki cermin pada saat itu sehingga dia bisa melihat seperti apa matanya. Tapi dia ingat bagaimana perasaannya saat itu. Saat itu, melihat dia dipukul berulang kali oleh lawannya, saya merasa sangat tertekan. Jadi kalau dipikir-pikir, apa yang dilihat Nanako Ito saat itu juga pasti ekspresi tertekannya, bukan? Memikirkan hal ini, dia juga merasa sedikit malu. Dia menghela nafas dan berkata dengan serius, jangan terlalu bodoh di masa depan. Kamu bisa tampil maksimal dalam kompetisi, tapi jangan menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya hanya untuk sesaat, sedikit obsesi ekstra. Ito, ketika Nanako mendengar kata-kata Ye Chen yang mengkhawatirkannya, dia sama bersemangatnya dengan seorang wanita kecil. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, aku kenal Ye Chen-kun. Ye Chen menatapnya, masih melihat memar dan bekas luka di sudut matanya, dan mau tidak mau berkata, di pertandingan berikutnya antara kamu dan Aoxue, kamu harus ingat untuk memastikan keselamatanmu sendiri. Jika kamu merasa bahwa kamu benar-benar bukan lawan Aoxue, maka tidak ada rasa malu untuk menyerah dengan tegas, tapi jangan menahannya atau bertahan, karena kekuatan Aoxue saat ini memang di atas milikmu, dan jauh melebihi milikmu.
Jika kamu berusaha terlalu keras, kamu mungkin akan terluka. Mendengar ini, Ito, Nanako mengangguk sedikit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Chen-kun, Nanako punya pertanyaan. Saya sudah lama meminta Anda untuk mengklarifikasi keraguan saya. Apakah itu lancang? Ye Chen berkata dengan ringan, katakan saja. Padaku, jika saya dapat memberitahu Anda, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Ito, Nanako berkata dengan tergesa-gesa, pertandingan Kinaotsue antara saya dan mentor saya juga telah memperhatikan dan mempelajarinya. Saya telah menonton banyak video dari pertandingan sebelumnya. Saya merasa kekuatannya saat ini telah meningkat pesat dalam sekejap, yang jelas melampaui kecepatan normal kemajuan pelatihan. Jadi saya ingin bertanya kepada Ye Chen-jun, mengapa Aotsuekin membuat kemajuan yang begitu cepat dan substansial? Apakah ini kemajuan berhubungan dengan Ye Chen-jun? Ye Chen bertanya sambil tersenyum, bagaimana jika saya mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan saya? Nanako Ito menggelengkan kepalanya, Jun Ye, maafkan Nanako karena bersikap kasar, jika Ye Chen-jun mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tapi Nanako tidak mempercayainya. Ye Chen mengangguk dan berkata terus terang, kamu benar, ini memang ada hubungannya denganku. Nanako Ito berkata, terima kasih, Ye Chen-jun, atas keterus-terangan. Mereka berdua berkata sambil berbicara, dia sudah berjalan ke pintu Thomson Yipin. Ye Chen menatapnya dan berkata, oke, kamu bisa kembali dan istirahat lebih awal dan bersiap untuk pertandingan berikutnya. Nanako Ito sedikit enggan, tapi dia tetap berperilaku baik. Dia mengangguk, meletakkan tangannya di depannya, membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih, Tuan Ye Chen. Atas kata-kata Anda malam ini. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, melambai padanya, dan berkata, terima kasih untuk teh susunya, aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke pintu Thomson Yipin. Nanako Ito mengikutinya dan melihat ke belakang untuk waktu yang lama, sampai sosoknya benar-benar menghilang dari pandangan, lalu dia menghela nafas pelan dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Hotel Internasional Jinling. Kobayashi Jiro baru saja selesai mandi di kamarnya, menuangkan segelas whisky dengan santai, duduk di sofa di depan jendela setinggi langit-langit, dan memandangi pemandangan malam Jinling dengan wajah bangga. Alasan mengapa suasana hatinya sedang baik adalah karena kompetisi Sanda Internasional Jinling telah mendapat perhatian yang memecahkan rekor di Tiongkok, yang juga membuat popularitas Xiaolin Weisan meroket. Menurut masukan, penjualan tiba-tiba meningkat 7 hingga 8 kali lipat, jauh melebihi ekspektasinya. Dilihat dari ini, Kobayashi Pharmaceutical akan segera mencapai level yang lebih tinggi. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa lega dan mau tidak mau meminum beberapa teguk lagi anggur kental di gelas. Setelah beberapa teguk anggur ini, perutku terasa terbakar. Segera setelah itu, timbul rasa sakit. Ekspresi Kobayashi Jiro sedikit berubah, dan dia segera meraih Kobayashi Weisan miliknya. Faktanya, Jiro Kobayashi selalu mengidap penyakit perut yang tersembunyi. Dia pada dasarnya adalah seorang peminum dan suka minum alkohol, dan dia suka minum minuman keras, jadi dia punya beberapa akar penyebab penyakit di perutnya. Tahun lalu, masalah perutnya menjadi lebih serius, dan dokter menyuruhnya berhenti minum. Untuk mengatasi masalah perutnya, dia mengandalkan pengetahuan profesionalnya di bidang farmasi dan membaca banyak buku pengobatan klasik Tiongkok dan banyak belajar. Resep kemudian disiapkan dan Xiaolin Weisan disiapkan. Xiaolin Weisan merupakan obat sehari-hari yang dapat meredakan rasa tidak nyaman pada lambung, bisa dikatakan sangat berhasil. Namun Weisan jenis ini ibarat plester. Plester tersebut dapat sangat meringankan rematik sendi, namun hampir tidak mungkin untuk menyembuhkannya secara tuntas. Hal yang sama berlaku untuk bedak perut. Tidak mungkin menyembuhkan penyakit perut yang serius dengan Weisan. Sama seperti manusia, tulang rawan di sendi lutut sudah aus dan rasa sakitnya berlangsung sepanjang hari. Dalam hal ini, memasang plester hanya dapat menghilangkan rasa sakit untuk sementara, dan paling banyak obat ini akan memberikan sedikit kelegaan karena mempunyai efek mengurangi pembengkakan dan peradangan, namun tidak akan pernah bisa mengembalikan tulang rawan lutut seseorang yang rusak. Dengan kata lain, meskipun pasien tersebut memakai plester seumur hidup, cedera sendi lututnya tidak mungkin disembuhkan. Hal yang sama berlaku untuk Xiaolin Weisan. Kobayashi Jiro menyiapkan Kobayashi Weisan berdasarkan resep Tiongkok kuno. Meski sangat meringankan masalah perutnya, namun belum mampu menyembuhkannya. Jadi,
Kobayashi Jiro kini mengonsumsi beberapa bungkus Kobayashi Wei-san setiap hari untuk meredakan masalah perutnya. Ketidaknyamanan sebagian, tepat ketika dia baru saja mengambil 2 bungkus Shaolin Wei-san dan hendak meminumnya dengan whisky, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dia meletakkan gelas anggur dan bedak perutnya dan berjalan ke pintu melalui layar mata elektronik. Dia melihat asistennya berdiri di luar pintu, jadi dia mengulurkan tangan dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, dia memandang asisten di luar dan bertanya, "Sudah larut malam, apa yang bisa saya lakukan?" Asisten segera menyerahkan sebungkus obat kepadanya dan berkata dengan gugup, "Presiden, hari ini pabrik farmasi lokal Jinling tiba-tiba meluncurkan bedak perut yang disebut bubuk Jiuxuan Wei, dan secara khusus mengundang Gu Qiuyi, bintang wanita paling populer di Tiongkok, untuk mendukungnya. Sekarang obat ini telah memicu kegilaan pembelian di seluruh negeri. Apa-apaan ini?" Petik 2. Jiro Kobayashi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Sial. Perusahaan farmasi China berani meniru produk andalan kami, Kobayashi Pharmaceutical. Benar-benar keterlaluan." Ketika Jiro Kobayashi mengatakan ini, dia bahkan tidak memikirkannya. Shaolin Wei-san sendiri adalah seorang plagiarisme resep Tiongkok kuno. Dia mengambil Jiuxuan Wei-san, melihatnya beberapa kali, dan berkata dengan nada menghina, "Setidaknya ada selusin produk di China, Korea Selatan, dan Asia Tenggara yang meniru Shaolin Wei-san kami, tetapi tidak ada satupun yang dapat bersaing dengan kami. Jiuxuan Wei-san ini pasti sama, hanya sampah dan tidak layak disebutkan." Asisten berkata, "Tetapi obat ini luar biasa kali ini. Didukung oleh Gu Qiuyi, dan Gu Qiuyi belum pernah mendukung produk substantif apapun sebelumnya. Ini adalah pertama kali, jadi efek penggemarnya sangat kuat. Penggemarnya sendiri telah menghasilkan daya beli yang sangat mengerikan." Bab 738. Kobayashi Jiro. Ketika Jiro mendengar apa yang dikatakan asistennya, dia tidak bisa tidak memperhatikannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Saya tahu itu Gu Qiuyi. Dia memang wanita yang sangat cantik dan juga sangat pandai berakting. Saya tidak menyangka kali ini dia akan menjadi juru bicara pesaing kita." Setelah jeda, dia menambahkan, "Bagaimana kalau ini? Hubungi agensinya dan tanyakan berapa biayanya jika dia mendukung Shaolin Wei-san kita." Asisten itu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan menghubungi agensinya besok pagi." Petik 2. Kobayashi Jiro berkata dengan dingin, "Saya harus menunggu sampai besok pagi dan menghubungi Anda sekarang. Ponsel agen menyala 24 jam sehari dan tetap buka." "Oke, saya akan segera menghubungi Anda." Kobayashi Jiro kembali ke kamar. "Saya merasa tertekan. Dia tahu bahwa di era ini, apapun yang Anda jual, Anda paling takut menciptakan efek idola. Banyak fans fanatik yang tidak peduli apakah produk yang diendorse oleh idolanya itu baik atau buruk. Selama mereka diendorse oleh idolanya, mereka harus membelinya dan membelinya dalam jumlah banyak. Apalagi perilaku pembelian fanatik para penggemarnya sangat eksklusif. Jika ia memilih membeli produk yang diendorse oleh idolanya, ia bahkan tidak akan melirik produk lain yang sejenis. Jika ini masalahnya, kemungkinan besar Jiuxuan Wei-san, dengan mengandalkan pengaruh Gu Qiuyi, dapat mencuri sejumlah besar konsumen Shaolin Wei-san miliknya sendiri." Memikirkan hal ini, ekspresi Kobayashi Jiro menjadi lebih suram. "Oh sial, Shaolin Wei-san awalnya ingin memanfaatkan kompetisi sanda ini untuk menjadi populer di seluruh Tiongkok." Tanpa diduga, Cheng Yaojin muncul di tengah jalan. Saat ia merasa tertekan, Kobayashi Jiro kembali merasakan sakit di perutnya. Jika asistennya tidak menyela, dia pasti sudah mengambil 2 bungkus bedak perut tadi. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar ingin terus meminum Shaolin Wei-san miliknya. Namun, ketika dia melihat Jiuxuan Wei-san di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, "Mengapa saya tidak mengambil kesempatan ini untuk secara pribadi mencoba seberapa hebat Jiuxuan Wei-san ini? Saya sudah lama menjadi Shaolin Wei-san. Sebagai pengguna dalam, perut saya dapat dengan mudah menilai apakah Wei-san itu baik atau buruk." Petik 2. Jika khasiat obat ini tidak sebaik Shaolin Wei-san menurut pengalaman saya sendiri, maka saya tidak perlu khawatir tentang ancamannya. Meskipun Gu Qiuyi populer, cepat atau lambat itu akan berlalu. Ketika panas berlalu, semuanya masih harus didasarkan pada kekuatan. Ketika saatnya tiba, bubuk Jiuxuan Wei ini akan menjadi otomatis dihilangkan oleh konsumen karena tidak efektif. Pikirku, saat ini, Kobayashi Jiro melangkah kembali ke sofa empuk, duduk,
membongkar bubuk Jiu Xuanwei, dan mengeluarkan 2 tas kecil darinya. Biasanya, jika perutnya tidak nyaman, dia membutuhkan 2 bungkus Xiaolin Weisan untuk meredakannya. Oleh karena itu, dia tanpa sadar mengeluarkan 2 bungkus bubuk Jiu Xuanwei, bersiap untuk mencoba dosis yang sama terlebih dahulu. Tapi dia segera melepaskan ide ini dan berpikir bahwa dia harus mencoba 1 paket terlebih dahulu. Jika 1 paket tidak berpengaruh, dia akan menambahkan paket lain. Jika masih tidak ada efek, dia akan terus menambah jumlahnya. Oh ya, obat ini sendiri lebih bersifat menjaga kesehatan, dan bahan baku yang digunakan adalah bahan-bahan yang tidak mengandung racun dan efek samping. Anda tidak akan takut masalah jika meminum beberapa bungkus lagi. Apa yang dipikirkan Kobayashi Jiro adalah bahwa akan lebih baik jika meminum 10 bungkus Jiu Xuanwei Shan tidak memberikan efek apapun. Dalam hal ini, obat ini akan dibatalkan sepenuhnya. Jadi, dia merobek salah satu bungkusnya, menuangkan bubuk dalam bungkusan itu langsung ke mulutnya, lalu meminum whiskinya. Saat menghadapi Jiu Xuanwei Shan, Kobayashi Jiro sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia merasa obat ini pasti jauh lebih buruk daripada Xiaolin Weisan miliknya, tetapi perbedaannya akan bergantung pada apakah dia merasakan sesuatu setelah meminum 1 bungkus. Namun, detik berikutnya, dia langsung mengerutkan kening. Setelah meminum bubuk Jiu Xuanwei, Kobayashi Jiro dengan jelas merasakan arus hangat di perutnya. Arus hangat ini seperti hujan musim semi yang hening yang membasahi benda-benda, dengan cepat membungkus perutnya, dan membawa efek perawatan dan analgesik yang sangat kuat dan efektif, memberinya perasaan hangat. Dan rasa tidak nyaman di perutnya segera hilang karena arus hangat ini, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat nyaman. Meskipun saya juga merasakan hal ini ketika saya mengonsumsi Xiaolin Weisan, dari segi efeknya, sungguh berbeda. Mengapa bubuk Jiu Xuanwei ini begitu efektif? Sungguh luar biasa, bahkan jika saya meminum 2 bungkus bubuk Xiaolin Wei, saya masih merasa tidak nyaman. Mengapa obat ini begitu ajaib? Formula apa yang digunakan? Berpikir mendengar hal ini, jantung Jiro Kobayashi berdetak kencang, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Kobayashi Weisan adalah kartu truf berikutnya bagi Kobayashi Pharmaceutical untuk berekspansi ke dunia. Dia tidak ingin es langsung dikalahkan oleh pesaing kuat segera setelah diluncurkan. Jika kita tidak mengambil tindakan dan tindakan tertentu, Xiaolin Weisan pada dasarnya akan gagal menghadapi efek kuat Jiu Xuanwei Shan. Kobayashi Jiro merasa panik dan cemas, namun di saat yang sama ia terus menghibur dirinya sendiri sambil berpikir, mungkinkah efek obat ini datang dan pergi dengan cepat? Jika efek Jiu Xuanwei Shan menghilang dengan cepat, lalu apa yang akan terjadi pada dia? Kobayashi Weisan masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jadi, Kobayashi Jiro memutuskan untuk menunggu. Tunggu dan lihat apakah rasa tidak nyaman di perut Anda akan kambuh lagi dalam waktu singkat. Namun setelah menunggu selama 1 jam penuh, Kobayashi Jiro menemukan fakta yang semakin mengejutkannya. Khasiat bubuk Jiu Xuanwei ini tidak melemah sama sekali, dan perut saya masih terasa sangat segar, seperti sedang berendam di pemandian air panas di tengah musim dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apa-apaan ini? Bagaimana bisa ada Weisan yang begitu kuat? Saya telah membaca resep Tiongkok kuno beberapa kali. Xiaolin Weisan dapat dikatakan sebagai resep terbaik di zaman kuno. Resep Cina, dan menambahkan beberapa peningkatan dan penyempurnaan modern milik saya sendiri, sehingga dapat mencapai efek saat ini. Awalnya saya mengira Xiaolin Weisan telah mencapai puncak. Namun, kemanjuran Jiu Xuanwei Shan ini bahkan lebih baik daripada Xiaolin Weisan sejauh puluhan blok. Tanda seru petik 2. Pada saat ini, Kobayashi Jiro merasa sangat nyaman di perutnya dan sangat sakit di hatinya. Saya berencana untuk mengandalkan Xiaolin Weisan untuk menjadi perusahaan farmasi terkemuka di dunia, tetapi saya tidak menyangka bahwa sebelum saya bisa bangkit, saya akan dipukuli sampai mati oleh Jiu Xuanwei Shan yang bodoh. Tidak ada orang lain yang mau menerimanya. Dia segera memanggil asistennya dan bertanya, berapa harga pasaran bubuk Gui Jiu Xuanwei ini? Asisten itu berkata, harga ecerannya sama dengan bubuk Xiaolin Wei kami. Saya akan menggosoknya. Xiaolin Jiro merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur dengan marah. Ini sangat jelas bahwa mereka menargetkan Xiaolin Wei Sanda kita. Jiu Xuan Pharmaceutical, sialan. Bab 739. Saat ini, Kobayashi Jiro tidak bisa menahan amarahnya.
Jiuxuan Weisan memiliki bidang perawatan yang persis sama dengan Xiaolin Weisan, dan merupakan produk patokan mutlak. Namun, khasiat Jiuxuan Weisan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Xiaolin Weisan. Apalagi yang lebih menjijikkan lagi adalah spesifikasi kemasan, isi bersih dan harga jual Jiuxuan Weisan sama dengan Xiaolin Weisan. Ini sangat tidak nyaman, jauh lebih mudah digunakan daripada Xiaolin Weisan, tetapi berat dan harganya sama persis. Bukankah ini ritme yang akan membunuh Xiaolin Weisan? Selain itu, Jiuxuan Weisan didukung oleh Gu Qiuyi, dan tiba-tiba menjadi populer di pasar lokal Tiongkok. Ini setara dengan sepenuhnya mematikan keinginan besar Xiaolin Weisan untuk berekspansi ke pasar Tiongkok. Apalagi dikalahkan oleh Jiuxuan Weisan di pasar domestik Tiongkok hanyalah langkah awal. Tak perlu mikir-mikir untuk mengetahui kalau Jiuxuan Pharmaceuticals yang merupakan obat bagus seperti Jiuxuan Weisan pasti tidak akan puas dengan pasar China. Mereka pasti akan mengekspor ke negara-negara sekitar China secepatnya, bahkan mengekspornya ke Eropa dan Amerika Serikat. Jika Jiuxuan Weisan diluncurkan di pasar Jepang, bukankah itu akan merampok base camp Xiaolin Weisan? Jika Kobayashi Weisan kehilangan pasar luar negeri dan kehilangan pasar domestiknya di Jepang, masa depan Kobayashi Pharmaceutical akan diragukan. Dengan kata lain, bubuk Jiuxuan Wei ini dapat membuat Kobayashi Pharmaceutical tidak dapat diubah. Lebih penting lagi, semua harapan Kobayashi Jiro kini bertumpu pada Weisan Kobayashi. Seluruh Jepang optimis dengan Kobayashi Weisan miliknya, memuji kemanjuran Kobayashi Weisan dan masa depan Kobayashi Pharmaceutical. Ini termasuk kepala keluarga Ito, ayah dari Nanako Ito, Takehiko Ito. Alasan Takehiko Ito ingin menikahkan Nanako Ito dengannya adalah karena dia ingin memanfaatkannya untuk menikah dengan keluarga Kobayashi dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceuticals. Jika prospek Kobayashi Pharmaceutical tiba-tiba berubah dari cerah menjadi redup, maka Takehiko Ito pasti akan kehilangan minat pada dirinya dan Kobayashi Pharmaceutical. Kalau begitu, apalagi yang bisa dia lakukan untuk menikahi Nanako Ito? Tahukah Anda, Ito Nanako adalah dewi yang sangat dicari-cari di seluruh Jepang. Dia dikenal sebagai Yamato Nadeshiko di seluruh Jepang. Dia bisa dikatakan sebagai dewi paling sempurna di seluruh Jepang. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa membiarkannya lepas dari tangannya. Begitu dia memikirkan hal ini, Kobayashi Jiro segera berkata kepada asisten di sampingnya, "Selidiki latar belakang Jiuxuan Pharmaceutical ini untuk saya, cepat." Asisten itu mengangguk dengan tergesa-gesa, "Saya kenal presiden, dan saya akan mengatur seseorang untuk melakukannya penyelidikan." Tanda seru petik 2. Jiro Kobayashi bertanya lagi, "Sudahkah Anda menghubungi agen Gu Qiuyi? Apa yang dikatakan pihak lain?" Petik 2. "Ya," asisten itu berkata dengan marah, "orang yang menghubungi saya bernama Chen Duoduo." "Sial," wanita itu nadanya terlalu keras, "saya berkata bahwa saya berharap mengundang Nona Gu untuk mendukung produk kami, dan dia secara langsung mengatakan bahwa Nona Gu tidak akan menerima dukungan lagi untuk produk fisik, dan hanya akan mendukung Jiuxuan Weisan." Astaga, Xiao Lin, Jiro tertegun dan berseru, "Berapa biaya pengesahan yang dibayarkan Jiuxuan Pharmaceutical kepada Gu Qiuyi? Apakah dia membeli semua pengesahan produk fisiknya?" Asisten berkata dengan canggung, "Presiden, saya tidak akan melakukan ini." "Mengerti." Pihak lain tidak mengizinkan saya bertanya secara detail dan menutup telepon. Petik 2. Bajingan sekali. Kobayashi Jiro berkata dengan wajah gelap, "Dalam hal ini, kita hanya dapat menemukan solusi dengan farmasi Jiuxuan ini. Apapun yang terjadi, saya akan membeli paten formula mereka." Asisten bertanya dengan hati-hati, "Presiden, apakah obat ini sangat efektif?" "Bagus sekali." Jiro Kobayashi berkata dengan depresi, "Setidaknya 10 kali lebih banyak daripada obat Kobayashi Weisan." Asisten itu merasa seperti disambar petir, 10 kali. Perbedaan yang sangat besar. Kobayashi Jiro mengangguk dan berkata dengan murung, "Anda tidak boleh menyebarkan masalah ini. Jika kami bisa mendapatkan resep untuk Jiuxuan Weisan, kita dapat membalikkan segalanya dan bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tetapi jika kita tidak bisa mendapatkan resepnya, Kobayashi Pharmaceutical akan mendapat masalah besar." Mendengar ini, asisten mau tidak mau bertanya, "Presiden, resep yang bagus sekali adalah sapi perah bagi semua orang. Akankah Jiuxuan Pharmaceutical setuju untuk menjualnya kepada kami?" Kobayashi Jiro mengertakkan gigi dan berkata, "Ini terkait dengan hidup dan mati Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Masalah ini
Terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak, saya akan memaksa mereka untuk setuju. Kobayashi Jiro tidak menyadari bahwa dia telah sepenuhnya jatuh ke dalam kegilaan yang sama dengan saudaranya Kobayashi Ichiro. Pada awalnya Ichiro Kobayashi mendambakan obat ajaib yang diberikan Ye Chen kepada si Tianqi. Ia ingin menggunakan obat ajaib tersebut untuk menyembuhkan kelumpuhan ayahnya Masao Kobayashi dan bahkan menjadikan Kobayashi Pharmaceuticals sebagai perusahaan farmasi teratas dunia. Oleh karena itu, ia mengambil obat tersebut, mengambil risiko dan akhirnya hidup tanpa nama dalam perawatan Hongwu. Beri makan anjing-anjing di peternakan anjing. Dan Kobayashi Jiro tanpa sadar membuka pintu nasib yang sama seperti kakaknya. Tak lama kemudian, asisten mendapatkan hasil investigasi. Dia melapor kepada Jiro Kobayashi, "Presiden, saya telah menemukan beberapa informasi tentang Jiuxuan Pharmaceutical. Ternyata perusahaan ini bernama Weishi Pharmaceutical. Saat kami mengevaluasi perusahaan farmasi China sebelumnya, kami juga mengevaluasi yang ini. Nilai pasar keseluruhan pada waktu itu dengan jumlah sekitar 2 hingga 3 miliar, ini bukanlah perusahaan yang sangat besar, dan kami tidak pernah memperhatikannya." Kobayashi Jiro mengerutkan kening dan bertanya, "Kalau begitu bagus, mengapa berubah nama menjadi Jiuxuan Pharmaceutical?" Asisten berkata, "Saya belum menerima beritanya. Tetapi setelah berganti nama menjadi Jiuxuan Pharmaceutical, struktur kepemilikan saham mereka juga berubah. Sebelumnya, keluarga Wei memegang 100% saham, tetapi setelah perubahan, keluarga Wei hanya memegang 20% sahamnya, 80% sisanya dipegang oleh orang misterius." "Orang misterius?" Jiro Kobayashi bertanya dengan heran, "Tidak bisakah kamu mencari tahu siapa orang misterius ini?" Petik 2. Tidak dapat mengetahuinya. Asisten Hui melaporkan, ini struktur ekuitas dikelola oleh pengacara terkemuka di belakang layar, menyembunyikan informasi penting dari pemegang saham utama. Tidak mungkin mengetahui siapa yang memiliki 80% saham. "Ketua, saya pikir masalah ini adalah tidak sederhana. Pemegang saham utama di balik ini, mungkin dia memiliki latar belakang yang sangat kuat. Kita harus bertindak dengan hati-hati." Jiro Kobayashi mengangguk dan mengertakkan gigi, "Anda tidak perlu memberitahu saya tahu latar belakang orang ini pasti luar biasa, tapi sekarang kami tidak terlalu peduli." Kobayashi Pharmaceutical lepas landas. "Saya tidak akan pernah membiarkan sayap saya dipotong oleh Jiuxuan Wei-san saat ini." Asisten itu buru-buru bertanya kepadanya, "Presiden, apa maksud Anda?" Kobayashi Jiro berkata, "Besok pagi, pergi ke Jiuxuan Pharmaceutical." Petik 2. Asisten berkata, "Presiden, Nona Nanako akan berpartisipasi di final besok pagi. Maukah Anda pergi ke tempat kejadian untuk menyemangatinya?" Kobayashi Jiro melambaikan tangannya dengan kesal, "Prioritas utama sekarang adalah menjatuhkan Jiuxuan Pharmaceutical. Jika Jiuxuan Pharmaceutical tidak bisa mengunyahnya, dan saya tidak bisa mengunyah Nanako itu. Jika Jiuxuan Pharmaceutical bisa mengunyahnya, maka Nanako tidak akan bisa mengunyahnya lepas dari telapak tanganku cepat atau lambat." Asisten itu segera mengangguk dan berkata, "Presiden, saya mengerti." Petik 2. Kobayashi Jiro menambahkan, "Ngomong-ngomong, mari kita hubungi sekarang dan mobilisasi sekelompok ahli dari Tiongkok untuk mencoba membawa mereka ke Jinling besok siang. Jika kepala obat Jiuxuan sangat besi dan tidak bisa dikunyah, biarkan orang-orang ini biarkan ahlinya yang menanganinya." Bab 740. Hari berikutnya, Kobayashi Jiro berangkat ke Jiuxuan Pharmaceutical pagi-pagi sekali. Setelah Ye Chen sarapan yang dimasak oleh ibu mertuanya Malan, dia meminjam mobil ayah mertuanya dan pergi ke Stadion Jinling. Saya harus mengatakan bahwa sejak Malan menyerah, kehidupan Ye Chen di rumah menjadi jauh lebih nyaman. Dan sejak Malan mendengar dari Ye Chen bahwa jika Xiao Churan melahirkan seorang anak, dia akan memberinya gaji yang tinggi dan memintanya untuk membantu merawat anak itu, dia bahkan mengubah caranya menjilat Ye Chen, dan pada saat itu, pada saat yang sama dia terus berusaha membujuk Xiao Churan untuk melahirkan seorang anak. "Saya ingin segera memiliki anak." Malan sudah bertahun-tahun menikah dengan Xiao Changkun, namun kemampuan memasaknya tidak pernah meningkat, lagi pula dia hanya membodohi suami dan putrinya. Namun kini, dia sebenarnya mulai mempelajari resep di ponselnya, bertekad untuk melindungi Ye Chen sebagai menantunya, agar dia bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Meskipun Ye Chen adalah seorang yatim piatu tanpa latar belakang, ia juga menguasai seni membaca Feng Shui.
Keluarganya pasti tidak akan kekurangan uang di masa depan. Selain itu, ada villa kelas 1 Thompson yang bernilai lebih dari 100 juta untuk tinggal di. Saya sangat puas. Oleh karena itu, sekarang dia hanya ingin menyenangkan Ye Chen dan tidak ada yang lain. Hal ini mengejutkan Xiao Churan dan Xiao Changkun. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Malan, yang tidak pernah menundukkan kepalanya di rumah, akan mulai membungkuk kepada Ye Chen. Tentu saja, mereka berdua tahu betul bahwa Malan ada di sini demi uang. Lagi pula, tidak ada yang tahu kepribadian Malan lebih baik daripada mereka. Tapi tidak ada salahnya, setidaknya tidak akan ada lagi drama di rumah. Ye Chen pergi ke stadion yang sudah penuh sesak. Final hari ini bisa dikatakan menarik perhatian nasional. Orang-orang di seluruh negeri ingin melihat apakah kuda hitam Qin Aoxue dapat langsung memenangkan kejuaraan. Ketika Ye Chen datang ke belakang panggung, Aoxue sudah tiba lebih awal. Melihat dia datang, dia merasa malu dan bahagia. Dia memeluk lengannya dan bertanya dengan lembut, "Tuan Ye, apakah menurut Anda Aoxue bisa menang hari ini?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya pikir Anda pasti akan menang." Petik 2. As dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak memikirkan Nanako Ito lagi. Benar, kekuatan Ito Nanako jauh lebih tinggi dari Qin Aoxue sebelumnya, namun kini kekuatan Qin Aoxue telah melampaui Ito Nanako dengan selisih yang besar. Oleh karena itu, Ye Chen tidak khawatir dengan kemenangan Qin Aoxue. Namun, dia samar-samar khawatir apakah Aoxue secara tidak sengaja akan melukai Nanako Ito secara serius selama pertandingan. Sejujurnya, dia memiliki kesan yang baik terhadap gadis Nanako Ito. Meski merupakan wanita Jepang, namun harus diakui bahwa dari segi penampilan, sosok, karakter, temperamen, pola asuh, dan literasi, ia bisa dikatakan sebagai teladan kecantikan dan kebijaksanaan. 8 kata ini, setenang perawan dan aktif seperti kelinci liar, adalah interpretasi terbaiknya. Pria normal manapun pasti akan merasa kasihan saat menghadapi wanita yang begitu lembut. Dia seperti bunga yang paling cantik dan harum, dan semua orang akan merasa sedikit protektif terhadapnya. Meskipun Ye Chen tidak jatuh cinta padanya, dia tetap mengaguminya sepanjang waktu. Saat Anda menghargai seseorang, tentu Anda tidak ingin orang tersebut disakiti. Namun, lawan yang dia hadapi sekarang tidak lain adalah Little Pepper Qin Aoxue. Dari sudut pandang kompetisi, Ye Chen tentu berharap Qin Aoxue bisa menang sekaligus membawa kejayaan bagi rakyat Tiongkok. Namun, secara pribadi, dia tidak ingin Nanako Ito terluka parah. Pada saat tertentu, Ye Chen ingin memberitahu Qin Aoxue untuk menghemat kekuatan setelah naik panggung dan tidak menyakiti Nanako Ito terlalu serius. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia menyerah. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengganggu permainan Qin Aoxue. Jika dia mengatakan ini, Aoxue pasti akan terkejut dan kecewa. Bagaimanapun, dia adalah Tuan Ye, yang sangat dia kagumi, dan juga pelatihnya saat ini. Jika dia memintanya untuk berbelas kasihan kepada musuh-musuhnya sebelum kompetisi, dia pasti akan merasakan pengkhianatan. Oleh karena itu, saya hanya dapat menyimpan kekhawatiran ini di dalam hati, dan pada saat yang sama diam-diam berpikir bahwa jika Nanako Ito tidak terluka parah, saya akan berhenti ikut campur dan membiarkan dia langsung kembali ke Jepang. Tapi jika Ito Nanako terluka parah, maka dia tidak bisa mengabaikannya dan harus menyelamatkannya sesekali. Dia tidak bisa membiarkannya menjadi orang yang tidak berguna seperti tuannya Kazuki Yamamoto. Di saat yang sama, di ruang tunggu seberang, Nanako Ito terlihat agak gugup. Asistennya, Koichi Tanaka, meletakkan 2 ponsel di depannya. Keduanya memiliki panggilan video aktif. Salah satunya adalah video Yamamoto Kazuki yang terbaring di rumah sakit, yang lainnya adalah video bersama ayahnya, Takehiko Ito, yang berada jauh di Jepang. Yamamoto Kazuki berkata dengan wajah serius, "Nanako, sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Sebaiknya kamu tidak pergi ke lapangan untuk bersaing dengan Qin Aoxue itu. Jika kamu terluka parah, masa depanmu akan hancur." Kata Ito. "Nanako serius, Tuan, ini masalahnya. Tolong berhenti bicara. Nanako akan berada di panggung dalam 10 menit. Tolong ucapkan beberapa kata penyemangat atau beri Nanako nasihat taktis." Kazuki Yamamoto menghela nafas. "Hei, kamu, kenapa tidak? Tidakkah kamu mendengarkan nasihatku?" Takehiko Ito di telepon lain tidak dapat menyembunyikan kegugupannya dan berkata, "Nanako, Tuan Yamamoto adalah mentormu,
mengapa kamu tidak mendengarkan nasihatnya dan bersikeras untuk bertarung dalam pertarungan ini? Kompetisi, kamu adalah anak kesayangan ayah. Ayah lebih suka kamu hidup dalam ketidakaktifan daripada terluka. Mata Nanako Ito memerah dan dia berkata, "Ayah, kamu melihat Nanako tumbuh dewasa, dan kamu paling mengenal Nanako." Karakter, jika Nanako takut di hari ini permainan, aku khawatir dia tidak akan bisa melepaskannya selama sisa hidupnya. Aku baru berusia 22 tahun ini. Apakah kamu ingin aku menjalani sisa hidupku dengan penyesalan? Takehiko Ito mau tidak mau tersedak dan berkata, "Nanako, kamu selalu memanggilku ayah. Hari ini, aku ingin mendengar kamu memanggilku Odo-san seperti anak biasa." Nanako Ito segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke video tersebut di ponselnya. Dengan hormat dia berkata, "Odo-san." Odo-san berarti ayah dalam bahasa Jepang. Setelah mendengar suara Nanako Ito, Takehiko Ito menghela nafas pelan dan berkata, "Nanako, silakan. Ayah menghormatimu. Pergi dan kejar hati nuranimu yang bersih. Ayah menunggumu di Tokyo." Nanako Ito tersenyum manis, berkata, "Odo-san, jika aku terluka parah kali ini, aku tidak ingin kembali ke Tokyo. Aku ingin pergi ke Kyoto untuk memulihkan diri. Aku lebih suka lingkungan di Kyoto. Tokyo adalah ibu kota Jepang dan kota metropolitan internasional dengan banyak gedung bertingkat, lalu lintas sibuk dan penuh suasana modern. Kyoto, sebaliknya, adalah ibu kota kuno Jepang. Terdapat banyak monumen bersejarah berusia ratusan bahkan ribuan tahun, dan terpelihara dengan baik. Suasana modern tidak begitu kuat, lingkungan tenang, dan iklimnya menyenangkan. Ketika Ito Nanako masih muda, dia dibesarkan di rumah kuno keluarga Ito di Kyoto. Dia pindah ke Tokyo bersama keluarganya ketika dia berusia 14 tahun. Tapi dalam hatinya, Kyoto adalah satu-satunya kampung halaman dalam ingatannya. Bersambung.